بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنجلس معا ولندرس معا في مجلسنا مجلس المدارسة، نتعلم فيه الأمور الواجبة لكل مسلم. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. Alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa duduk bersama kembali, bisa belajar bersama kembali di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang mana di majelis kita ini kita mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita. Al-ummahat wal akhwat, seperti sebelumnya pernah kita sampaikan, insya Allah rencana kita akan melanjutkan dahulu dari pembahasan kitab Sulamut Taufiq sampai setidaknya pembatal atau keyakinan-keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang. Baru insya Allah nanti setelah itu kita akan lanjutkan pembahasan pengantar ilmu fikih. Dan setelah kita membahas perkembangan madhab fikih dari sejak perkembangan fikih sejak zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian munculnya 4 madhab, dan waktunya sampai harusnya nanti madhab-madhab selain 4 madhab yang pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada, sudah sirna, sudah punah. Jadi malam hari ini insya Allah kita akan masih melanjutkan pembahasan di kitab Sulamut Taufiq. Wafaqnallahu jami'an. Mahat sekalian yang punya kitabnya atau PDF-nya, silahkan dibuka. Wafaqnallah. Terakhir, kemarin kita membahas contoh-contoh keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang, atau dengan kata lain mengeluarkan seseorang dari keislaman atau menjadikan seseorang murtad. Wal'iyadzubillah. Yang kemarin sudah kita baca bagian awalnya, misalnya amthilatur riddati bil qalbi, qaul al-muallif rahimahullah ta'ala, amthilatur riddati bil qalbi ay al-i'tiqadat al-kufriyah. Contoh-contoh riddah bil qalbi, murtad dengan hati, yaitu keyakinan-keyakinan yang menyebabkan kekufuran. Faminal awal, kemudian beliau menyebutkan langsung contoh-contohnya, asyakku fillah, au fi rasulihi, au al-Qur'ani, au al-yawmil akhiri, au al-jannati, wan nari, au al-thawabi wal iqabi, wa nahwi dhalika mimma huwa mujma'un alayhi, ay ma'lumun min ad-din bid-darurati mimma la yakhfa alayhi. ثم قال رحمه الله تعالى: أو من اعتقد فقد أو نفي صفة من صفات الله الواجبة إجماعا مما دل عليه العقل كالعلم، أو من نسب له تعالى صفة يجب تنزيهه عنها إجماعا مما يدل العقل على أنه نقص في حق الله كالجسم، أو من حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، أي أخذ أموال الناس بغير حق قهرا. Pada yang terakhir sampai di sini kemarin Ibu-ibu ya. Sampai auman halala muharraman. Itu.
seseorang yang menghalalkan perkara yang haram secara ijma, yang mana itu semua orang mengetahuinya, kalau itu adalah haram secara ijma. وفقنا الله جميعا. هل من سؤال قبل أن نستمر فيها؟ لا يوجد. لا أهلا يوجد. وسهلا. untuk umat yang baru bergabung. وفقنا الله جميعا. طيب إن كان ليس لديكم سؤال, kalau tidak ada pertanyaan umat sekalian, فنستمر نقرأ قول المؤلف. Mungkin untuk malam ini, khusus malam ini saya yang baca Ibu ya. Nanti Ibu untuk giliran membacanya Ibu sabar ya. Mungkin saya yang membaca dulu dan langsung saya terjemahkan mungkin supaya bisa lebih cepat juga malam hari ini. Waalaikumsalam. أهلا لا بأس يا أم شهدان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أو من حرم حلالا، أو من حرم حلالا كذلك، أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالبيع والنكاح. أو من نفى وجوب مجمع عليه كذلك، أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالصلوات الخمس أو سجدة منها، والزكاة والصوم والحج والوضوء. أو من أوجب ما لم يجب إجماعا كذلك، أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه. أو من نفى مشروعية مجمع عليه كذلك، أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالرواتب. أو من عزم على الكفر مطلقا في المستقبل، أو من عزم على فعل شيء مما ذكر من الكفريات أو نحوها في المستقبل، أو تردد فيه لا وسوسة. أو من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أو من أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته، أي ممن رسالته من المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يخفى عليه كسيدنا عيسى وسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام. أو من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن وهو يعتقد أنه منه، أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه مع كونه معتقدا أنه ليس منه. أو من كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره، أو من جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه في القسم الأول. Sampai di sini contoh-contoh yang beliau sebutkan terkait dengan contoh-contoh keyakinan yang membatalkan keislaman. Kita terjemahkan secara singkat terlebih dahulu. Dimulai dari perkataan beliau, "Au man harrama halalan." Di antara hal atau di antara keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang adalah jika seseorang mengharamkan sesuatu yang halal bil ijma'. Kadzalik di sini maknanya demikian juga. Maksudnya demikian juga seperti sebelumnya. Sebelumnya di sana man halala muharraman bil ijma'. Maksudnya di sini juga
bil ijma'. Man harrama halalan kadzalika, maksudnya kadzalika bil ijma'. Dan maksudnya bil ijma' yaitu adalah mimma huwa ma'lumun minad dini bil darurati mimma la yakhfa 'alaihi. Yaitu sesuatu yang sesuatu yang memang diketahui oleh setiap orang. Semua orang mengetahuinya bahwasanya perkara ini sebenarnya halal. Tapi kalau misalkan sengaja menyelisihinya untuk menyelisihi syariat, maka tindakan menyelisihi itu menyebabkan seseorang terjerumus dalam kekufuran. Wala'iyadzubillah. Jadi kalau ada sesuatu yang halal, memang secara ijma' semua umat Islam mengatakan halal, tapi sengaja menyelisihi syariat itu. Kemudian dia mengatakan, wah perkara ini haram. Maka keyakinan kalau itu haram, itu membatalkan keislaman. Seperti apa? Di sana disebutkan kal-bai'. Bai', yaitu perdagangan, jual beli. Itu halal. Yang diharamkan itu riba. Tapi bai', yaitu jual beli, perdagangan, itu dihalalkan di dalam syariat Islam. Kalau misalkan ada yang meyakini bahwasanya itu haram, maka keyakinan itu menyebabkan kepada kekufuran. Demikian juga wan nikah. Nikah. Nikah itu juga dihalalkan di dalam syariat Islam. Jika ada seseorang yang meyakini bahwasanya nikah itu haram, maka keyakinan itu menyebabkan seorang tersebut terjerumus pada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Di sini hanya disebutkan dua contoh itu saja, yaitu bai' wan nikah. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk semua perkara yang halal secara ijma'. Maksudnya secara ijma' disepakati oleh semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan kehalalannya. Dan semua umat muslim tahu dan paham bahwasanya itu halal. Nah, kalau misalkan sengaja beda untuk menyelisih syariat, maka itu tidak boleh. Begitu Ibu Mea. Astagfirullah. Kemudian, au man nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik. Demikian juga keyakinan yang menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran, mengeluarkan seseorang dari keislamannya adalah seseorang yang menafikan wujuba mujma'in, kewajiban sesuatu amalan, kewajiban suatu amalan yang mujma' alaih, yang disepakati oleh semua ulama. Kadzalika. Jika ada suatu amalan yang disepakati oleh umat Islam, bahwasanya amalan ini hukumnya wajib, tapi ada seseorang yang menyelisihinya kemudian mengatakan, oh ini tidak wajib. Sengaja seperti itu menyelisihi kesepakatan umat Islam. Padahal perkara ini ma'lumun minad dini bid-darurah mimma la yakhfa 'alaihi. Ini diketahui oleh setiap orang, setiap muslim. Bahkan anak kecil sekalipun. Itu tahu. Misalkan di sini disebutkan contohnya kas-shalawatil khamsi. Seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu semua orang tahu dan paham. Allah, baik orang yang dewasa maupun anak kecil. Bahkan orang kafir pun tahu kalau umat Islam itu wajib sholat. Kalau seandainya ada seseorang yang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka keyakinan tersebut menyebabkannya keluar dari keislaman. Wala'iyadzubillah. Bukan mungkin pernah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu. Bukan artinya seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan. Ada mungkin terkadang seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Di dalam hatinya tetap meyakini sebenarnya sholat itu wajib. Tapi tidak sholat karena malas, maka itu tidak kufur. Tidak mengeluarkannya dari kekufuran. Dan tidak mengeluarkannya dari keislaman. Jadi tetap seorang muslim, tetap dihukumi seorang muslim. Meskipun
ada ketentuan-ketentuan yang dijelaskan lebih detail oleh para ulama. Nah, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, harus diingatkan dulu, ditegur dulu, diingatkan dulu, kemudian bagaimana ketentuan setelah. Wafaqanallah. Tapi yang kita bahas di sini adalah keyakinan yang seketika itu juga membatalkan keislaman, yaitu eh, menafikan kewajiban. Jadi menganggap sesuatu yang wajib itu tidak wajib. Padahal umat Islam bersepakat perkara itu wajib. Seperti salat 5 waktu. Au sajdatin minha. Atau satu sujud saja dari salat 5 waktu itu. Atau satu rakaat misalnya. Misalkan salat zuhur. Salat zuhur itu ada 4 rakaat. Dan setiap rakaat itu ada 2 kali sujud. Seandainya seseorang ada yang meyakini bahwasanya sujud itu setiap rakaat hanya sekali saja yang wajib. Nah, waktu sholat 5 waktu itu setiap kali rakaat sujudnya cuma sekali. Atau misalkan meyakini bahwasanya sholat zuhur itu hanya 3 rakaat atau 2 rakaat. Maka keyakinan tersebut menyebabkan seseorang yang meyakininya menjadi kafir, keluar dari keislaman, riddah. Wal'iyadu billah. Waz-zakati. Demikian juga bagi seseorang yang menafikan atau mengingkari kewajiban zakat. Tapi, umat sekalian, tadi disebutkan sebelumnya, au man nafa wujuba mujma'in alaih. Perkara yang ijma' yang disepakati. Jadi kalau misalkan contoh-contoh yang disebutkan di sini misalkan waz zakah, maka di sini juga zakat yang disepakati oleh semua ulama. Karena di sana ada zakat-zakat yang mukhtalaf, zakat yang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Seperti apa? Zakat zira'ah. Atau zakat tijarah. Zakat tijarah. Zakat perniagaan. Zakat jual beli. Orang yang berdagang, kemudian punya aset perdagangan, kan ada barang-barang yang dipajang, di display untuk dijual. Kemudian ada juga yang disimpan di gudang. Apakah itu wajib zakat atau tidak? Kalau itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan zakat perniagaan. Tapi selain itu, selain zakat perniagaan, uh, kebanyakan disepakati oleh para ulama. Mungkin ada juga yang zakatnya masih menjadi perbedaan pendapat itu adalah zakat profesi, mungkin masih jadi perbincangan. Intinya, yang dimaksud di sini mengingkari kewajiban, maksudnya adalah kewajiban yang disepakati oleh para ulama. Semua umat muslim mengatakan itu wajib. Kalau misalkan diingkari kewajiban itu, maka menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan contoh yang lain di sini, was-saumi. As-saum di sini maksudnya saum yang wajib adalah puasa Ramadan. Makanya dulu ketika kita membahas fikih Ramadan, saat membahas hukum puasa sempat kita menyinggungnya. Bagi siapapun yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka telah kufur. Wal'iyadzubillah. Wal haji. Demikian juga orang yang mengingkari kewajiban haji. Wal wudu'i. Bahkan wudu. Wudu itu, wudu itu ada yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib kalau wudu itu merupakan syarat salat. Tapi terkadang wudu itu juga hukumnya sunnah. Misalkan wudu tajdid. Wudu yang diulangi. Wudu yang diulangi. Padahal belum batal tapi wudu lagi. Yaitu wudu sunnah. Subhanallah. Kalau wudu, syariat wudu untuk sholat, wudu yang sebagai syarat sholat, itu hukumnya wajib. Kalau misalkan ada yang mengatakan, untuk sholat ini kita nggak harus wudu, wudu itu nggak wajib, maka keyakinan itu menyebabkan seseorang menjadi kufur.
Wal'iyadzubillah. Wudu di sini dibacanya dengan waw, wudu'un atau al-wudu'u. Al-wudu itu adalah pekerjaannya. Jadi al-ghuslu wal mashu bi a'dha'in makhsusah, bi niyatin makhsusah. Jadi rangkaian membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Itu wudu. Bisa juga dibaca wadu. Al-wadu, wawunya dibaca fathah. Jadi kalau dibaca fathah maka menunjukkan alat. Alat untuk berwudu. Maksudnya adalah airnya. Air untuk wudu. Baik. Ini terkadang ada beberapa kata seperti ini. Bisa dibaca huruf pertamanya dengan harokat yang berbeda, tapi maknanya berbeda. Wudu itu adalah rangkaian yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, yaitu membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu. Tapi kalau wadu itu adalah alatnya, airnya. Seperti sahur dan suhur. Sahur dan suhur. Suhur. Itu sebenarnya pekerjaannya kita makan itu suhur sebenarnya. Kalau sahur itu makanannya. Jadi terkadang kita mungkin perlu perhatian kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi beda kalau misalkan sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya sudah. Itu patokannya bahasa Indonesia. Wafaqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya? Baik. Berikutnya, أو من أوجب ما لم يجب إجماعا كذلك أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه. Maksudnya apa? أو من أوجب. Ini termasuk keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang adalah ketika seseorang أوجب ما لم يجب إجماعا. Ketika seseorang mewajibkan, meyakini bahwa sesuatu itu wajib padahal sesuatu itu tidak wajib secara ijma. Misalkan ada sesuatu hal, suatu amalan, hukumnya tidak wajib. Semua umat muslim mengatakan itu tidak wajib. Semua ulama mengatakan amalan ini tidak wajib. Semua orang tahu. Ma'lumun minad dini bid-darurah. Semua orang tahu dan paham kalau amalan ini tidak wajib. Kemudian ada seseorang meyakini, dia menyelisihi syariat yang secara ijma disepakati oleh umat Islam. Dia menyelisihinya. Mengatakan perkara yang tidak wajib ini dia katakan wajib. Maka perkara keyakinan seperti itu juga membatalkan keislaman seseorang. Subhanallah. Au man nafa masyru'i. Ya sebenarnya ini perlu ditanbih juga umat sekalian. Meyakini sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Apa umat sekalian? Apakah suara saya terdengar? Masih terdengar? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Assalamualaikum. Waduh, Ustaz ya. Bu Dita ya di grup apa nih Ustaz? Baik. Ini perlu kita tegaskan di sini. Tadi termasuk yang membatalkan keislaman itu adalah meyakini perkara yang sebenarnya tidak wajib, kemudian diyakini bahwasanya itu wajib. Ini pertama berbeda dengan seseorang yang berusaha konsisten melazimi suatu amalan sunnah. Tapi di dalam hatinya meyakini itu sunnah, tapi dia berusaha konsisten untuk menjaga amalan sunnah tersebut. Itu bukan tidak sama dengan yang kita bahas barusan. Yang kita bahas barusan adalah meyakini sesuatu yang tidak wajib sebagai amalan yang wajib. Begitu ya, Bu ya. Kemudian juga ini juga kita harus hati-hati juga dalam beberapa hal, misalkan. Ini adalah perkara yang di sini adalah perkara yang ijma' Ibu sekalian, yang disepakati oleh semua ulama. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat di sini, maka kita tidak bisa menghukumi diri kita atau orang lain terjerumus pada kekufuran. Kalau perkara itu adalah perkara yang mukhtalaf, perkara yang masih ada perbedaan pendapat di dalamnya. Misalnya apa?
Misalnya, eh, memanjangkan jenggot, memanjangkan jenggot, memelihara jenggot, atau maksudnya tidak mencukur jenggot gitu, ya. Taib. Eh, ini adalah perkara yang sunnah menurut mayoritas ulama, bukan wajib. Dan kalau misalkan menyelisihinya, kalau misalkan mencukur jenggot, itu menurut mayoritas ulama, itu adalah makruh hukum. Namun ada juga yang perbedaan pendapat di sana. Ada yang berpendapat yang lebih eh, keras gitu. Jadi mengatakan, wah, memanjangkan jenggot ini wajib. Tapi artinya seperti ini, memelihara jenggot itu bukan sesuatu yang disepakati hukum. Maka tidak masuk dalam pembahasan yang kita bahas barusan, yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma. Baik. Misalkan yang lain, misalkan apa, Om? Eh, tidak isbal. Ini tadi kan mengharamkan, menghalalkan, mewajibkan, menafikan, mengingkari kewajiban. Sesuatu yang sebaliknya. Semua. Dan misalkan perkara tadi, masalah isbal. Isbal itu kan memanjangkan, memanjangkan celana atau pakaian melebihi di bawah mata kaki. Ya kan Ibu ya? Bagi laki-laki Om, ya. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Kalau bagi perempuan nggak berlaku. Gitu. Ya, Kalau perempuan Ustaz. harus ditutup semua aurat. Taib. Perkara isbal. Perkara isbal itu bagaimana? Apakah itu isbal itu suatu yang haram secara ijma? Kemudian yang menyelisihinya berarti dikatakan sebagai orang yang menghalalkan keharaman. Kemudian masuk ke pembahasan-pembahasan yang kita bahas tadi. Atau misalkan sebaliknya, orang yang mewajibkan mengenakan pakaian di atas mata kaki. Padahal kenyataannya sebenarnya perkara itu adalah perkara yang mukhtalaf juga. Para ulama juga berbeda pendapat di dalam masalah isbal. Kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama menjelaskan bahwasanya isbal itu hukumnya makruh kalau disertai dengan kesombongan. Seperti itu. Namun memang ada juga pendapat mengatakan isbal itu haram. Tapi maksudnya isbal itu bukan perkara yang disepakati oleh semua ulama, oleh semua umat Islam. Begitu ya, Bapak ya? Jadi tidak bisa dijadikan contoh dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Apakah itu mengharamkan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau mewajibkan yang aslinya tidak wajib, atau mengingkari kewajiban. Bukan, tidak masuk itu semua. Begitu ya, Bapak ya? Wa'ad yang mahat. Wadi. Jadi Sabar, jangan waduh, misalkan, Ustaz. kan terkadang itu kan orang, kalau terutama misalkan mungkin bagi beberapa orang yang baru-baru ngaji itu kan, biasanya kan terlalu berlebih-lebihan. Kadang setiap kali ada orang itu yang dilihat terlebih dahulu adalah celananya itu. Celananya ngatung enggak. Ya, tidak seperti itu sebenarnya seharusnya. Afakanallahu jami'an. Afwan Ustaz, tadi keputus itu termasuk yang jenggot juga Ustaz. Nah, jenggot itu seperti kita sebutkan barusan, jenggot itu juga perkara yang mukhtalaf fiha. Perkara yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Memang mayoritas mengatakan memelihara jenggot, memanjangkan jenggot, tidak mencukurnya itu sunnah hukumnya, sedangkan mencukurnya hukumnya makruh. Itu mayoritas menjelaskan demikian. Itu pun juga masih secara rinci itu masih ada pendapat-pendapat yang berbeda secara rinci. Maksudnya mencukur itu kadar mencukur itu seperti apa? Nah, apakah betul-betul nggak boleh cukur sama sekali? Atau misalkan segenggam ukurannya, yang lebih dari segenggam itu boleh dicukur. Betul-betul itu adalah perkara yang mukhtalaf, perkara yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Maka tidak bisa dijadikan patokan-patokan seperti yang kita sebutkan, perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Karena dari awal sampai akhir tadi,
yaitu perkara-perkara yang mujma'. Yang disebutkan tadi semuanya adalah perkara-perkara yang mujma'un alaih, perkara-perkara yang disepakati oleh semua ulama. Begitu ya, Bu ya? Itu yang baru bisa dijadikan patokan. Oleh Wahad, Wadih. kayak gitu. Jadi hati-hati juga kita, jangan apa namanya, sampai memvonis. Padahal barometer yang kita gunakan itu adalah perkara-perkara sebenarnya yang para ulama juga berbeda pendapat. Yani, perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Kalau ada perbedaan pendapat. Baik, nastamir. Berikutnya, أو من نفى مشروعية مجمع عليه كذلك أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه. Maksudnya apa? Termasuk perkara atau keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang adalah saat seseorang mengingkari, menafikan masyru'iyata mujma'in alaih, mengingkari disyariatkannya sesuatu amalan yang mana para ulama bersepakat, umat muslim bersepakat bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang disyariatkan. Bingung tidak umat sekalian? Bingung. Bingung. Man nafa masyru'iyyata mujma'in alaih. Masyru'iyyah itu sesuatu yang disyariatkan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang disyariatkan di dalam syariat Islam, yang mana perkara itu disepakati semua ulama dan semua umat muslim paham dan meyakini bahwasanya perkara ini disyariatkan di dalam agama Islam. Meskipun tidak wajib, tapi disyariatkan. Misalkan misalkan yang hukumnya. Di sini disebutkan contoh misalkan arkar rawatib. Rawatib itu salat qabliyah ba'diyah maksudnya di sini. Salat qabliyah ba'diyah itu tidak wajib. Tapi semua umat muslim tahu, paham dan meyakini bahwasanya salat qabliyah dan ba'diyah adalah perkara yang disyariatkan di dalam syariat Islam. Seandainya ada seseorang yang mengingkari hukum disyariatkannya itu, bahwasanya perkara itu disyariatkan di dalam syariat Islam, maka keyakinan tersebut menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Saya bingung Ustadz karena baru masuk. Mohon maaf Ustadz. Ini kita masih membahas Ya, keyakinan-keyakinan bingung. yang membatalkan keislaman, ya. Gimana Bu Anita? Enggak, saya lagi bingung ngenerjemahinnya ini mulai dari ini apa kata-katanya apaan? Au man nafa masyru'iyyata mujma'in alaihi. Ini tadi Om ya. Atau juga yang Oh, membatalkan keislaman adalah seseorang nah, yang menafikan atau mengingkari. menafikan. Manafa, Oh, menafikan atau mengingkari. heeh. Masyru'iyyata, hukum disyariatkannya. Hukum disyariatkannya. Bahwasanya suatu perkara itu disyariatkan. Mujma'in alaihi. Secara ijma'. Oh ya. Gitu Om ya. Mm-mm. Kalau ada suatu perkara secara ijma' umat muslim semuanya bersepakat, para ulama semuanya bersepakat mengatakan bahwasanya sesuatu hal ini disyariatkan di dalam agama Islam, seperti salat qabliyah ba'diyah. Salat qabliyah ba'diyah ini disyariatkan di dalam agama Islam. Meskipun tidak wajib hukumnya, tapi disyariatkan di dalam agama Islam. Kalau ada seseorang yang mengingkari disyariatkannya qabliyah ba'diyah, maka keyakinan orang tersebut menjadikannya kufur. Gitu ya, Bu ya. Polanya begitu. Ah. Nah, Bagaimana? Masih bingung tidak? Eh, ya Ustadz, penjelasan terakhir udah cukup lebih bisa dicerna. Subhanallah jami. Atau misalkan yang lain-lain ini berlaku untuk yang lain-lain juga, tidak hanya salat qabliyah ba'diyah. Untuk yang lain-lain juga. Misalkan
Apa Om? Hukum berkorban yang baru-baru ini, ya. Kurban. Berkorban itu disyariatkan di dalam syariat Islam. Meskipun para ulama berbeda pendapat di dalamnya tentang hukumnya, apakah hukum korban itu eh, wajib atau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Eh, Memang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang meyakini kurban itu sama sekali tidak disyariatkan, nggak ada syariat kurban itu. Maka keyakinan itu menjadikan seseorang kufur. Hakada. Wadah Hmm. Muhammad. Ya, 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 menafikan. Berarti Betul-betul menafikan, mengingkari ingkar di secara sini yakin ya, Ustaz? keseluruhan. Bagaimana Om? Apa, Ustaz? Berarti nafi di sini dalam hati ya, Ustaz. Maksudnya yakin gitu ya. Nah, ini Sampai semua yang dilapatkan kita nggak sih, bahas. Ustaz? Enggak, di sini konteks yang kita bahas ini adalah contoh-contoh keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jadi Iya, semuanya Ustaz. di dalam hati. Semuanya di dalam Dalam hati. hati. Oh, belum sampai dilapatkan gitu, Ustaz ya. Meskipun dia tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Makanya kita Berarti itu dari harus diri sendiri ya, Ustaz ya itu ya. manajemen hati kita, menjaga hati kita, memohon pertolongan kepada Allah, menjaga hati kita. Wafaqqanallah jami'an. Begitu Ibu ya. Insyaallah tidak bingung ya. Iya, Ustaz. Hmm. Berarti emang harus dari diri sendiri dulu yakin ya, Ustaz ya. Nah, sahih. Baik. Kalau kita perhatikan dari yang sudah kita bahas barusan, semuanya itu terkait dengan perkara-perkara yang mujma'un alaih, perkara-perkara yang disepakati oleh semua ulama. Intinya, kalau menyelisihi ijma', menyelisihi perkara-perkara yang sudah disepakati di dalam Islam, maka itu hukumnya tidak boleh. Bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Menyelisihi ijma' itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Gitu ya, Bu ya. Entah itu perkara yang secara ijma' itu halal, perkara yang secara ijma' itu haram, perkara yang secara ijma' itu wajib hukumnya, atau perkara yang secara ijma' tidak wajib hukumnya, atau perkara yang secara ijma' itu disyariatkan. Maka ijma' itu semuanya tidak boleh diselisih. Wadah Muhammad. Tadi. Ya, Makanya intinya apa yang sudah disepakati ulama nggak boleh kita betul, istilahnya ambil keputusan betul, sendiri ya, Ustaz. betul. Makanya para ulama itu beberapa ulama itu ada yang betul-betul menegaskan masalah ini, bahkan menulis beberapa kitab terkait dengan masalah ini supaya kita umat Islam itu betul-betul perhatian, waspada dan hati-hati terkait dengan perkara-perkara itu. Kalau diselisihi, maka bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Seperti misalkan kitab Al-I'lam fi Qawati' al-Islam. Nah, contoh kitab. Al-I'lam bi Qawati' al-Islam. Ini ditulis oleh Ibn Hajar al-Haytami. Kitab ini, Al-I'lam bi Qawati' al-Islam, itu membahas apa? Perkara-perkara yang tidak boleh diselisihi. Perkara-perkara baku di dalam syariat Islam yang sama sekali tidak boleh diselisihi. Jika menyelisihi perkara-perkara ini, maka seseorang akan keluar dari keislaman. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan hal-hal perkara-perkara seperti ini sebenarnya penting untuk kita pelajari dan ketahui. Supaya kita bisa menjaga diri kita, menjaga keislaman kita. Semoga Allah memberikan taufik ibu-ibu sekalian bisa membaca kitab ini. Ada kesempatan untuk membacanya dan mempelajarinya. Gitu. Baik.
Hal kedua yang mungkin perlu kita tanbih juga, perlu kita ingatkan mas sekalian, yang harus jadi perhatian juga. Kita harus membedakan perkara-perkara yang secara hukumnya itu disepakati oleh para ulama dan perkara-perkara yang ada perbedaan di dalam. Di antara para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Naam, kalau perkara-perkara yang disepakati oleh semua ulama hukumnya, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Tapi perkara-perkara yang mukhtalaf, perkara-perkara yang memang ada perbedaan pendapat di dalam hukum masalah tersebut, maka kita tidak bisa memaksakan pendapat kepada orang lain. Gitu ya, Bu ya? Wadih wahad. Dan kalau misalkan ada orang yang berbeda dan menyelisihi pendapat kita, maka kalau dia memang mengikuti ulama yang berpendapat lain, maka tidak berdosa. Begitu ya, Bu ya? Wadih wahad. Halo? Karena saking banyaknya ulama, kadang-kadang Maksudnya kita gimana memang ya, Bu? harus hati-hati Ustaz ya. Baik, sebenarnya terkait dengan itu nanti akan kita bahas insya Allah di pengantar ilmu fikih. Ketika membahas perbedaan pendapat, kemudian sebab-sebab perbedaan pendapat, kemudian adab-adab berbeda pendapat, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam, kita ngikutin yang mana. Kan gitu ya, Bu ya? Iya, iya betul Ustaz. Yang penting yang terakhir itu Ustaz. Sebenarnya penting semuanya. Maksudnya kan sebelum belajar itu maksudnya kan ada tingkatannya Ustaz. Kalau kita orang awam itu langsung dikasih yang istilahnya yang agak tinggi itu biasa kan langsung Sebelum, nah, sebelum sebelum kita mau mengikuti yang mana, sebenarnya eh, harus adab dulu. Ada berbeda pendapat. ada beda Itu pendapat. juga penting. Makanya para penuntut ilmu itu sebenarnya itu di mana-mana itu dahulu itu sebelum belajar itu selalu ditekankan adab terlebih dahulu. Di mana-mana para ulama dari dahulu itu selalu menekankan sebelum betul-betul mempelajari ilmu itu betul-betul menekankan adab. Dan di antara adab adalah adabul khilaf. Adab berbeda pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat bagaimana? Ya kita harus menghargai ya. Selama perbedaan pendapat itu tidak keluar dari koridor. Selama perbedaan pendapat itu masih dalam lingkup syariat. Gitu ya, Bu ya? Iya. Subhanallah. Misalkan ada perbedaan antara 4 mazhab. Kok ada misalkan kalau misalkan ibu-ibu sekalian mungkin ketika ibu sekalian yang sudah pernah berangkat haji atau umroh pasti pasti pernah menyaksikan tata cara amalan yang berbeda-beda, ya kan Ibu ya? Cara wudhu, Iya. cara sholat dan lain-lain. Nah, karena itu memang tidak bisa dipungkiri. Ada negara yang mayoritas mengikuti madhab Hanafi, misalnya daerah Pakistan, India, dan sekitarnya. Itu mayoritas mengikuti madhab Hanafi. Kemudian ada juga yang mayoritas mengikuti madhab Maliki, seperti daerah Maroko, daerah daerah Mesir itu sebagian juga menganut madhab Maliki. Kemudian ada juga yang mayoritas madhab Syafi'i, misalkan dari Indonesia, dari Yaman, Yordan, itu mayoritas Syafi'i, Palestina, mayoritas Syafi'i. Kemudian ada juga negara-negara yang mayoritasnya adalah Hanbali seperti Saudi. Dan masing-masing menjalankan syariat itu sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Maka tidak bisa kita memaksakan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu nggak bisa. Misalkan kita di Indonesia, misalkan. Kita di Indonesia, orang-orang kebanyakan itu mazhabnya Syafi'i, mayoritas Syafi'i. Kemudian tiba-tiba ada orang yang misalkan
orang Indonesia lama tinggal di Saudi misalkan. Karena di Saudi terbiasa dengan mazhab Hambali, kemudian dia di sana mengikuti eh, tata cara mazhab Hambali. Kemudian pulang ke Indonesia, memaksakan ingin orang-orang itu sama dengan dia. Tata caranya seperti mazhab Hambali. Nggak bisa seperti itu. Justru hal itu adalah kesalahan. Karena orang-orang di sini semuanya mazhabnya Syafi'i, misalkan mayoritas Syafi'i. Sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam mazhab Syafi'i. Uh, maka itu bukan sesuatu hal yang harus diingkari. Begitu Ibu ya? Wadah yang mahat? Waduh. Bisa gitu. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya Mas Sena, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Baik. Rawatib. Rawatib maksudnya rawatib di sini tadi apa, Om? Salat qabliyah dan ba'diyah. Nah, itu sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sebenarnya kata rawatib itu eh, secara umum rawatib itu adalah as-sunan at-tabi'ah lil faraid, yaitu amalan-amalan sunnah yang mengiringi amalan wajib. Jadi kalau misalkan dikatakan sholat rawatib, berarti ya sholat qabliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya. Tapi ada istilah lain sebenarnya. Sholat sunnah itu ada istilah lain. Terkadang disebut rawatib, terkadang disebut nawafil. Gitu ya, Bu ya? Nawafil. Tapi nawafil, istilah nawafil itu sebenarnya lebih umum. Semua sholat sunnah itu disebut nawafil. Tapi kalau dikatakan nawafil muaqqatah, sholat sunnah yang terikat waktu, maka maksudnya di antaranya adalah sholat qabliyah ba'diyah. Nawafil muaqqatah. Di waktu yang maksud. نستمر أو من عزم على الكفر مطلقا في المستقبل. Maksudnya apa Ibu sekalian? Di antara keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman wal'iyadzubillah adalah ketika seseorang azama, berazam, berkeinginan alal kufri. Dia berazam untuk kufur fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Meskipun dia tidak menentukan kapan waktunya dan bentuk kekufurannya seperti apa. Makanya di sana ada keterangan tambahan mutlaqon di dalam kurung. Secara mutlak. Ketika seseorang berazam untuk kufur di masa yang akan datang, meskipun dia tidak menentukan waktunya kapan, di mana, dan bentuk kekufurannya apa, ketika dia berazam seperti itu, berkeinginan seperti itu, maka saat itu juga dia kufur. Jadi kafir. Wal'iyadzubillah. Bisa dipahami Mas sekalian maksudnya di sini? Iya, dalam hati kan Ustaz ya. Jadi soalnya Nah, di dalam hati. Meskipun tidak diungkapkan Baru kepada niat orang. aja gitu ya. Baru niat, baru pengen. itu udah termasuk Ustaz. Masya Allah. Nah, seketika itu juga. Meskipun baru pengen. Niat untuk kufur. Ustaz kalau misalnya niat, misalnya gini, maaf Ustaz, Wal'iyadzubillah. misalnya gini, kalau apa kita doa gitu belum dikabulin, terus kita agak-agak malas ibadah, itu gimana tuh Ustaz? Apa itu naudzubillah dari bagian dari kekufuran nggak sih gitu Ustaz? Kalau semangat yang menurun, insya Allah itu bukan termasuk dari kekufuran. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita semuanya, Inna likulli syai'in syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya segala sesuatu, setiap hal itu mempunyai masa-masa semangat. Inna likulli syai'in syirrah. Syirrahu. Setiap segala sesuatu itu mempunyai masa-masa
semangat. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap semangat itu pasti ada masa-masa futurnya, ada masa-masa turun semangat. Yang terpenting, kalau masalah itu naik turunnya semangat, naik turunnya keimanan, itu terkadang sulit untuk kita kendalikan. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah sikap kita. Makanya Rasulullah melanjutkan setelahnya. وَمَنْ كَانَ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِ فَقَدْ أو فيما معنى cara terjemah itu وَمَنْ كَانَ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِ, dan barang siapa yang di masa futurnya itu sesuai dengan sunnahku. Maksudnya sesuai dengan sunnahku itu tidak keluar dari syariat. Dan barang siapa di masa futurnya tidak menyelisih syariat, tidak keluar dari syariat, maka dia termasuk orang-orang beruntung. Tapi siapapun yang masa futurnya mencari hal lain di luar syariat, menyelisihi syariat, maka dia telah merugi. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Kalau ngambek, misalnya apa Ustaz? Kita doa Ustaz, minta sama Allah yang kita inginkan. Tapi mungkin dalam waktu lama itu belum terjadi. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dari doa kita belum terkabul. Itu membuat kita jadi agak apa ya? Itu tadi mungkin putur ya Ustaz ya. Terkait dengan ketika kita berdoa, kita harus paham betul umat sekalian. Sebenarnya kita tahu bahwasanya Allah itu telah berjanji, fad'u astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Ya kan Ibu ya? Iya. Namun kita tahu juga, mungkin kita sering mendengar penjelasan-penjelasan ini, bahwasanya bentuk pengkabulan doa itu bisa macam-macam. Bisa jadi doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan ketiga dalam waktu dekat. Namun terkadang diakhirkan. Terkadang doa itu dikabulkan seperti permohonannya, seperti permintaannya persis, namun waktunya diakhirkan. Namun juga terkadang Allah mengabulkan doa itu dalam bentuk lain yang lebih afdal, yang lebih baik. Entah itu dengan kita diberikan rezeki yang lain, atau dengan kita diselamatkan dari musibah yang sebenarnya akan menimpa kita, atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan catatan amal baik, amal soleh nanti di akhirat. Tetap doa itu tidak ada ruginya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, aku tidak ragu apakah Allah akan mengabulkan doaku atau tidak. Yang aku khawatirkan itu justru apakah Allah memberiku taufik untuk berdoa atau tidak. Karena Allah berjanji kepada kita semua, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Setiap seseorang yang diberikan taufik untuk berdoa itu pasti doanya akan dikabulkan. Tapi apakah semua orang diberikan taufik untuk berdoa? Yang tidak, ya kan Ibu ya? Iya. Dan kita juga harus paham di sana dari bentuk-bentuk pengkabulan doa itu tadi. Kita juga harus yakin dan faham betul terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita pernah mempelajari sebelumnya. Takdir, iman kepada takdir. Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Kuasa. Dan Allah Maha sempurna dalam setiap ciptaan. Dan Allah juga Maha adil dalam setiap ketetapan. Ketika
Allah mengabulkan doa kita secara langsung, maka mungkin itu memang yang terbaik untuk kita. Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Maka Allah memberikannya secara langsung. Tetapi ketika diakhirkan pengkabulannya, meskipun kita sangat mengharapkan segera, tapi Allah mengakhirkan, yakin itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Mungkin Allah mengetahui kalau misalkan ini disegerakan, itu akan lebih banyak mudaratnya untuk kita. Sedangkan kalau diakhirkan, itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik untuk kita. Karena takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Bahkan sampai para ulama itu menjelaskan, seandainya saja semua perkara gaib itu dinampakkan kepada kita, perkara gaib yang lalu, yang akan datang, itu dinampakkan kepada kita, sehingga kita tahu mana yang bermadarat untuk kita, yang berbahaya untuk kita, dan mana yang baik untuk kita. Kemudian kita diminta untuk memilih lagi takdir, pasti kita akan tetap memilih takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya itu adalah pasti yang terbaik untuk kita. Meskipun terkadang kita dalam sudut pandang kita yang terbatas, perkara yang menimpa kita itu kadang tidak kita sukai. Terkadang kita mengira itu tidak baik atau merugikan kita. Tapi yakin, pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti itu yang terbaik untuk kita. Begitu Ibu ya? Wafakanallah jami'an. Ustaz, kalau misalnya kita berpikir apa yang terjadi pada kita saat ini tuh karena dosa-dosa kita itu boleh Ustaz? Wafakanallah jami'an. Boleh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan justru mungkin itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Ketika Allah terkadang memberikan sesuatu yang menurut pandangan kita, menurut sudut pandang kita itu tidak enak untuk kita. Kemudian setelah itu Allah memberikan taufik, membukakan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru mungkin teguran itu tadi adalah bentuk sayang Allah kepada kita semua. Mungkin saya pernah menyampaikan kepada beberapa umat di majelis yang lain, di kelas yang lain. Terkadang Allah itu cemburu kepada kita. Terkadang di saat kita terlalu larut dalam kenikmatan, kita lupa untuk mengingat Allah. Kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Allah cemburu kepada kita. Akhirnya Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Agar kita kembali mengingat Allah. Agar kita kembali mendekatkan diri kepada Allah dan hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. Contoh-contoh hal tersebut banyak. Bahkan sejak zaman para nabi dahulu. Misalnya, kalau konteksnya kemarin Hari Raya Kurban, misalnya, kita tahu kisah kurban itu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah sudah lama sekali, berharap punya seorang anak, tapi belum juga diberikan seorang anak, belum juga dikaruniai anak. Namun pada saat beliau dikaruniai seorang anak, tentunya beliau sangat mencintai, sangat bergembira dengan kehadiran anak pertamanya, ya kan Ibu ya? Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pasti sangat bergembira. Mungkin kita bisa membayangkan diri kita lama menikah, kemudian berharap punya anak, kemudian akhirnya dikaruniai anak, itu pasti sangat gembira sekali. Tapi
Allah memberikan ujian ketika itu. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Satu-satunya anak yang dimilikinya, yang sudah lama dinanti-nanti, yang sangat dicintai. Allah mengujinya. Diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ini. Tentu ini ujian yang sangat berat. Namun sebenarnya di balik itu, sebenarnya Allah ingin Nabi Ibrahim itu tidak terlalu larut dalam kenikmatan dunia itu. Supaya Nabi Ibrahim itu kembali menyandarkan dirinya kepada Allah. Supaya itu juga menjadi pelajaran kepada kita semua. Di setiap kali ada musibah, itu jangan dilihat musibahnya. Tapi apa di balik itu? Hikmahnya pasti ada. Dan mungkin hikmahnya itu lebih besar dari sekedar musibah itu. Mungkin Allah menginginkan, misalkan orang diberikan sakit, misalkan. Mungkin justru bentuk kasih sayang Allah itu dengan Allah memberikan sakit itu kepada kita. Supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu memohon kepada Allah. Supaya kita tidak banyak terjerumus pada maksiat. Justru terkadang musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Seperti misalkan juga Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sebenarnya anak-anaknya itu semuanya ganteng-ganteng. Tapi Nabi Yusuf itu yang paling ganteng dan paling cerdas. Dan bahkan sejak kecil itu sudah ada tanda-tanda di sana ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada ayahanda beliau bahwasanya dia bermimpi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban ra'aituhum li sajidin. Itu ayahanda beliau Nabi Yakub itu sudah betul-betul sadar, oh ini anak ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub itu sangat mencintai, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Sampai saudara-saudaranya yang lain menyadari hal itu dan merasakan hal itu. Namun, Allah memberikan ujian setelah itu. Allah memberikan ujian agar semuanya kembali kepada Allah. Agar semuanya kembali taat dan menyandarkan dirinya kepada Allah. Baik Nabi Yakub, baik Nabi Yusuf sendiri, dan juga saudara-saudaranya. Semuanya, agar semuanya kembali kepada Allah. Akhirnya Allah takdirkan itu ada ujian-ujian seperti itu. Wafaqanallahu. Gitu ya Bapak ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Baik. Dan sebenarnya terkait dengan keimanan kepada takdir itu penting sekali. Saya pernah menyampaikan dulu saat membahas iman kepada takdir. Penting sekali. Bahkan itu pengaruhnya dalam kehidupan kita itu besar sekali. Iman kepada takdir itu pengaruhnya besar sekali terhadap kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dalam keseharian kita, dalam sudut pandang kita, dalam mindset kita. Iman kepada takdir itu sangat besar sekali pengaruh. Kalau misalkan orang betul-betul beriman kepada takdir dan sadar betul-betul bahwasanya setiap takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu pasti tenang hidupnya. Hatinya pasti tenang. Tidak ada istilah iri. Tidak ada istilah keinginan yang terlalu berlebihan dalam perkara dunia. Tidak ada ini seharusnya gini, ini seharusnya gini. Tidak ada perasaan seperti itu. Dan juga bahkan berpengaruh pada kesehatan. Ya Bu Dokter ya. Ya Bu Anita ya. Kadang itu kan orang kesehatan itu dipengaruhi oleh pikirannya. Ya kan Bu Anita ya? Ya, Kak. Misalkan ketika orang
sangat stres memikirkan dunia. Kondisi stres itu terkadang bisa memicu produksi gula darah yang berlebihan. Ya kan wanita ya? Iya Ustadz, nggak gula darah doang sih. Bisa darah tinggi juga kan, bisa stroke juga. Jadi macam-macam. Iya. Jadi itu sangat penting sekali kita menjaga keimanan kita terhadap takdir Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Ustadz, buku yang untuk pemula, ada nggak sih buku tentang takdir untuk pemula gitu, Ustadz? Yang bahasa Indonesia. Allah alam. Saya belum bisa memberikan rekomendasi sekarang. Ya, Ustadz, ditunggu, Ustadz. Allah alam. Tapi terkadang memang terkait dengan iman kepada takdir, kemudian sabar, syukur, qanaah, itu terkadang itu butuh proses. Terkadang kita tahu secara teori, ya kan Ibu ya? Dari kecil mungkin kita tahu secara teori, oh kita itu harus bersyukur, kita itu harus sabar, kita itu harus qanaah. Kita tahu secara teori dari kecil mungkin Pak. Namun terkadang itu kita butuh teguran yang nyata, butuh apa ya, pembelajaran secara langsung dari Allah supaya kita bisa betul-betul merasakan, menerapkan bagaimana sih sabar itu, bagaimana sih syukur itu, bagaimana sih qanaah itu. Allah Azza. Saya sendiri mungkin saya sendiri pribadi betul-betul bagaimana merasakan sabar, syukur, qanaah itu mungkin betul-betul benar-benar bisa menyadarinya dan menerapkannya mungkin ya di awal-awal mulai mulai awal-awalnya itu adalah saat mulai menikah. Ya karena memang kondisi awal-awal menikah ya penuh perjuangan. Ya apa adanya. Uh, tapi ya alhamdulillah Allah selalu memberikan kecukupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ya meskipun ya seadanya tapi ya pas-pasan lah gitu kan. Pas butuh pas ada alhamdulillah. Selalu seperti itu. Allah selalu memberikan jalan. Alhamdulillah. Tapi memang ada satu kejadian yang betul-betul menjadi teguran untuk saya. Ketika itu mungkin beberapa umat saya pernah memberikan cerita yang apa yang saya alami. Suatu ketika saya pernah tiba-tiba itu sakit perih sekali di lambung saya. Nggak nggak tertahankan, rasa perihnya itu nggak tertahankan. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah. Sama sekali sebelum-sebelumnya saya tidak pernah merasakan sakit di lambung saya. Tapi tiba-tiba di malam itu saya merasakan perih yang tidak tertahankan di lambung saya. Sampai saya berbaring nggak kuat ngapa-ngapain. Sampai istri saya bingung, ini mau di gimana kan? Saya tanya ke kakak saya, itu ini kasih obat apa? Saya beli di apotek ini. Uh, Akhirnya ya reda cuma sebentar saja. Habis itu kembali lagi. Perih tidak tertahankan. Sakit sekali. Terus seperti itu. Sampai di hari ketiga, alhamdulillah, selain Allah memberikan teguran itu, Allah juga memberikan taufik kepada saya, memberikan petunjuk kepada saya untuk menyadari kesalahan saya. Di hari ketiga itu saya berpikir, Ibu sekalian. Di hari ketiga itu saya berpikir, kenapa kok bisa seperti ini? Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah seperti ini, tiba-tiba kok langsung parah seperti ini. Saya berpikir, kata orang, kalau misalkan sakit di lambung itu, ada dua kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama karena pola makan yang tidak baik, atau kemungkinan yang kedua adalah karena pola pikir, karena pikiran. Kalau sebab yang pertama, karena pola makan, saya berpikir ketika itu saya katakan, wah tidak mungkin kalau sebab yang pertama. Karena kalau makan saya selalu tertib dan makannya yang sehat-sehat. Karena ketika itu kan saya masih pengantin baru, makannya tertib. Karena kalau nggak makan bareng nggak makan, harus bareng dan harus tepat waktu. Jadinya kalau masalah pola makan, insya Allah baik, saya nggak masalah. Tidak mungkin karena sebab pola makan. Berarti sebab yang kedua yang tersisa. Sebab yang kedua karena pikiran. Terus saya mencoba untuk menelaah lagi. Seseorang yang sakit karena pikiran itu tidak mungkin karena memikirkan akhirat jadi sakit. Pasti karena memikirkan dunia. Sehingga saya sakit seperti itu. Kemudian saya juga berpikir, kalau misalkan seseorang sakit karena memikirkan masalah dunia, pasti kecenderungannya karena tidak bersyukur. Ya kan Ibu ya? Orang kalau mikirin dunia terus kecenderungannya karena nggak bersyukur ya tuh ya. Ya betul Ustaz. Baik. Akhirnya saat itu saya coba mencari-cari hal apa yang tidak saya syukur dari takdir Allah. Kalau masalah finansial, alhamdulillah, saya tidak pernah mengeluh sama sekali, sedikit pun. Bahkan nggak pernah mikirin. Alhamdulillah, ya meskipun pas-pasan, saya bilang tadi pas-pasan. Ya, pas butuh, pas ada gitu. Bukan bukan pas pas gajian, pas ada yang nagih hutang. Tapi ya, alhamdulillah, Allah selalu memberikan kecukupan. Jika butuh apa, selalu Allah memberikan jalan keluar. Kalau masalah finansial, saya tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah. Lalu masalah apa? Masalah dunia apa yang tidak saya syukuri? Saya mencari-cari. Akhirnya saya coba mengingat-ingat. Akhirnya saya mencoba untuk mengingat-ingat apa saja yang terjadi di hari pertama saya sakit. Dari pagi sampai malam awal sakit. Ketika itu akhirnya saya sadar Allah memberikan taufik kepada saya. Alhamdulillah. Saya menyadari kesalahan saya. Memang ada satu takdir dari Allah. Karunia Allah yang sebenarnya sangat luar biasa, sangat besar. Yang Allah berikan kepada saya. Tapi justru saya tidak mensyukurinya. Dan ini terkait dengan ada kaitannya dengan orang lain yang sangat berjasa dalam hidup saya. Terus akhirnya seketika itu juga, ketika saya menyadari itu saya menangis. Karena saya langsung menghubungi. Saya langsung menghubungi orang yang bersangkutan yang sangat berjasa dalam hidup saya. Dan saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya menangis. Meskipun saya tidak mengatakan masalahnya apa, tapi saya minta maaf. Ya itu, dan beliau alhamdulillah memaafkan. Dan setelah itu saya mencoba untuk meruqyah. Untuk meruqyah saya baca sebisa saya ruqyah perut saya, dan saya mencoba untuk bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Dan alhamdulillah di malam itu juga saya sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Alhamdulillah. Sembuh sama sekali. Langsung di hari itu juga. Malam itu juga saya sembuh. Di hari ketiga itu, di malam ketiga. Itu saya sembuh dan tidak pernah kambuh sama sekali. Alhamdulillah. Jadi takdir itu harus disyukuri. Takdir itu harus disyukuri. Jangan pernah mengeluhkan takdir sedikit pun. Terkadang memang namanya syaitan. Syaitan itu selalu membisiki kita untuk mengeluh, untuk menganggap sesuatu ini tidak enak.
sesuatu ini merugikan kita. Selalu syaitan itu selalu membisiki seperti itu. Karena memang pekerjaannya syaitan seperti itu. Namun kalau kita mengikuti bisikan syaitan seperti itu, kita sendirilah yang merugi. Seperti tadi, contoh yang saya sebutkan, yang saya alami sendiri. Ketika syaitan sudah masuk di dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, syaitan juga akan masuk ke dalam pembuluh darah kita sebagaimana sabda Rasulullah, "Asy-syaitanu yajri majrad dam." Syaitan itu mengalir di aliran darah. Ketika syaitan itu mengalir di aliran darah, maka akan sangat mudah untuk memanipulasi anatomi tubuh kita. Akhirnya timbullah penyakit di sana. Ketika timbul penyakit, seandainya seseorang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk muhasabah, untuk introspeksi dan sadar dalam kondisi sakit itu, biasanya seseorang akan tambah mengeluh. Kemudian ditambah lagi ketika sudah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh juga, sudah bertahun-tahun, tidak kunjung sembuh juga, akhirnya tambah mengeluh, tambah menyalahkan takdir. Dan wal'iyadzu billah, kalau sampai seseorang meninggal dalam kondisi seperti itu, maka sudah sukseslah syaitan dengan visi misinya. Karena memang syaitan itu tujuannya adalah membuat manusia merugi di dunia dan akhirat. Kalau sudah seseorang meninggal dalam kondisi seperti itu, tidak mensyukuri takdir, maka sudah betul-betul rugi dunianya seperti itu, dan pasti di akhiratnya juga lebih merugi lagi. Ya atau ya? Wal'iyadzu billah. Ya, Ustaz. Betul. Bagaimana misalnya, ini ada pertanyaan. Bagaimana misalnya ada orang yang sakit hati oleh kami dan kami tidak tahu kalau orang tersebut sakit hati oleh kami. Kami tahu setelah orang tersebut bilang bahwa dia sakit hati oleh kami. Meskipun itu hal yang sepele, tapi buat orang itu sakit hati dan masalah dan malas jika bertemu dengan kami. Kami pun minta maaf. Orang tersebut katanya sudah berusaha melupakan tapi masih belum bisa. Akhirnya sikap kami yang mau ambil membatasi pertemuan dengan dia demi menjaga perasaan dia yang malas bertemu dengan kami. Mungkin di kelas yang beberapa kelas ibu-ibu yang di kelas beliau musliman, saya pernah cerita terkait dengan ruqyah syar'iyah. Dan sebenarnya di beberapa kitab ruqyah itu, ruqyah syar'iyah, disebutkan bahwasanya hal-hal penyakit-penyakit yang sulit diobati di zaman sekarang ini terkadang itu juga dipengaruhi oleh jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin, maksudnya dipengaruhi syaitan, seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Dan syaitan dari kalangan jin yaitu tempatnya itu, habitat aslinya itu tidak di dalam tubuh kita. Kalau misalkan syaitan dari kalangan jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka itu pasti ada sebabnya. Dan pasti ada dampak negatifnya. Nah, dan sebab syaitan dari kalangan jin masuk ke dalam tubuh kita itu banyak sebabnya. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan saya menyebutkan syaitan dari kalangan jin masuk ke dalam tubuh kita, itu jangan diartikan secara sempit kesurupan saja. Terkadang orang yang normal sekalipun, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, yang merasa normal tubuhnya, itu bisa jadi ada gangguan dari syaitan dari kalangan jin dalam tubuhnya. Kalau bisa lah dites, bisa diruqyah, coba diruqyah sendiri. Dan di antara sebab syaitan bisa mengganggu kita masuk ke dalam tubuh kita adalah mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain.
Ketika kita pernah menyakiti hati orang lain karena kesalahan kita, karena mungkin terlalu berlebihan kita bersikap kepada orang lain, atau mungkin bahkan kita menganggap biasa, tapi orang lain menganggap itu sesuatu yang tidak baik, maka kita harus betul-betul minta maaf. Tetap kita harus betul-betul minta maaf. Dan kalau masalah perkara kita dimaafkan atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah meminta maaf. Selama kita sudah meminta maaf dengan tulus, maka sudah gugur kewajiban kita. Adapun hal-hal yang lain setelahnya, maka kita serahkan kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Selalu zikir pagi dan petang itu penting untuk membentengi diri kita. Ayat kursi, 3 surat terakhir gitu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian zikir seperti a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq 3 kali pagi dan petang. Itu penting. Kita memohon kepada Allah untuk melindungi diri kita. Semoga Allah menjauhkan diri kita semuanya dari gangguan syaitan dalam bentuk apapun. Kalau misalnya tadi, pertanyaan tadi, kalau misalkan hubungannya masih bisa diusahakan untuk diperbaiki, maka itu lebih afdol. Misalkan terkadang kita selalu menampakkan sikap yang baik, kemudian mungkin suatu ketika kita memberikan hadiah, memberikan bingkisan. Kalau misalkan bisa seperti itu dan dengan seperti itu bisa lebih baik, maka itu lebih afdol. Tapi kalau misalkan justru dengan seperti itu malah dianya tambah jengkel dengan kita, mungkin kita harus mengambil sikap diam. Bukan diam ini bukan berarti tidak ingin bertemu, tapi tidak terlalu aktif. Jadi sudah biar berjalan normal begitu saja. Anggap saja tidak ada yang terjadi sebelum. Gitu. Tapi tetap yang utama adalah kita memohon pertolongan kepada Allah dan perlindungan kepada Allah. Gitu. Wafaqana Allah. Sallallahu alaihi. Tadi sampai mana? Oh iya. Au man za'ama 'ala au man 'azama. Seseorang yang berazam untuk kafir di waktu yang akan datang, maka seketika itu juga saat baru berkeinginan itu sudah batal keislamannya. Wala'iyatubillah. Begitu ya, Bu ya? Sebenarnya hal ini mirip seperti ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat, Ibu sekalian. Sholat itu adalah ibadah wajib, ya atau ya? Sholat fardu 5 waktu itu ibadah wajib, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Nah, saat di pertengahan kita sholat, maka jangan pernah kita ada keinginan untuk membatalkan sholat. Karena baru punya keinginan saja untuk membatalkan sholat, maka sholat kita sudah batal. Misalkan atau bahkan ragu. Ini kita coba sebutkan dulu di sini, baca dulu. Au man azama 'alal kufri mutlaqan fil mustaqbal. Au man azama 'ala fi'li syai'in mimma dzukira minal kufriyati au nahwiha fil mustaqbal. Termasuk juga yang membatalkan keimanan adalah seseorang yang berkeinginan di waktu yang akan datang untuk melakukan bentuk-bentuk kekufuran seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Baru berazam saja, berkeinginan untuk melakukan bentuk kekufuran, maka saat itu juga itu sudah kufur. Kemudian au taraddada fihi, atau ragu ragu. Mungkin ada seseorang ragu, ini mau murtad atau enggak ya? Wala'iyadzubillah. Ragu mau kufur atau enggak. Dalam keraguan itu dia sebenarnya sudah batal keimanan. Persis dalam sholat, Ibu sekalian. Di dalam sholat. Saat di pertengahan sholat, seseorang hanya ingin saja di dalam hati untuk membatalkan sholat, maka sholatnya sudah batal. Atau
Atau dikaitkan dengan sesuatu lah misalkan. Misalkan apa? Misalkan ini saya lagi masak air di teko yang kalau misalkan sudah mendidih itu ada bunyinya, peluitnya itu namanya. Oh, ya. Atau misalkan apa namanya? Presto, panci presto itu juga ada peluitnya biasanya. Dia mau sholat. Di pertengahan sholatnya dia eh, berniat seperti ini. Di dalam sholatnya dia memikirkan seperti ini. Nanti kalau peluitnya bunyi, maka saya akan membatalkan sholat. Maka saat itu juga sudah batal sholatnya. Nggak perlu nunggu peluitnya berbunyi, sudah batal sholatnya. Atau misalkan, oh ini nanti bakal ada kurir datang ngantar paket COD-an gitu. Tapi nggak datang-datang ini. Udahlah, ini mau sholat, udahlah saya sholat dulu. Nanti kalau misalkan kurirnya datang, saya batalin sholat. Udah saat itu juga sudah batal sholat. Keinginan untuk membatalkan sholat itu sudah membatalkan sholat. Demikian juga aucarot dada, ragu tadi om. Keraguan ini pasti seperti sholat juga. Ragu apakah mau membatalkan sholat atau tidak. Itu juga membatalkan sholat. Misalkan apa? Misalkan di pertengahan sholat ada sesuatu yang jatuh, ada suara, lontang gitu, ada yang jatuh. Terus ragu di dalam hati, wah ini batalin sholatnya, ini batalin sholatnya. Ragu saat ragu itu sudah batal sholat. Gitu ya, Bu ya. Berarti Wafaqqanallahu itu jami'an. di luar agama ya Ustaz ya? Maksudnya yang di luar yang di luar syariah gitu ya berarti kan gitu ya. Maksudnya? Ya kan kalau misalnya kita kalau yang diperbolehkan ragu-ragu itu kan kalau misalnya kita merasa udah keluar angin gitu ya Ustaz ya. Nah itu lain lagi kan? Enggak. Kalau eh, kalau keluar angin, bahkan di dalam hadis itu disebutkan jangan kita keluar dari sholat sampai betul-betul mendapati angin yang keluar hatta tajidu hatta tasma' Baunya. sautan aw tajidu rihan sampai betul-betul mendengar suara atau mendapati aroma. Gitu ya. Iya. Itu itu baru kita betul-betul membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan eh, ragu apakah ini kentut atau tidak, itu was-wasah, bukan ragu namanya. Itu was-was. Kalau was-was itu tidak membatalkan. Sebagaimana di sini juga disebutkan ini tadi, la waswasatun. Tidak demikian dengan was-was. Was-was itu tidak membatalkan. Seperti di dalam sholat juga was-was, rasa was-was itu tidak membatalkan. Misalkan, wah ini kok perasaan kayaknya ada kayak sedikit angin yang keluar dari kentut, dari jalur belakang, dari luar. Kayak ada angin yang keluar. Enggak, itu was-was. Mungkin itu ditiup-tiup sama setan itu. Itu was-was. Dan was-was itu tidak membatalkan. Berbeda dengan ragu. Ragu itu ada keinginan, tapi antara ya atau tidak. Ya kan Ibu ya? Ini mau membatalkan, antara membatalkan atau tidak. Itu was-was. Itu keraguan. Kalau keraguan itu membatalkan. Membatalkan dalam sholat, membatalkan sholat. Demikian juga seseorang yang ragu apakah mempertahankan keislamannya atau tidak. Itu juga saat itu juga dia sudah batal keislamannya. Wala'iyadzubillah. Berbeda dengan was-was umat sekalian, seandainya seseorang itu ada was-was di dalam hatinya. Was-was itu misalkan tiba-tiba terfikir, oh ini gimana sih hakikat, misalkan hakikat sifat Allah. Ada was-was, ada terfikir yang mana sebenarnya was-was itu tidak bisa kita kendalikan. Was-was itu datang dengan sendirinya, bukan atas keinginan kita. Gitu ya, Bu ya. Padahal kita tidak mau. Aslinya tidak tidak meyakini. Tapi was-was itu datang. Was-was seperti itu tidak membatalkan keislaman kita. Demikian juga kalau terjadi di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Gitu ya, Bu ya.
Karena was-was itu memang betul-betul di luar kendali manusia, dan sesuatu yang di luar kendali manusia itu dimaafkan oleh Allah, tidak dihukum. Makanya ketika turun ayat uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisap semuanya. Ketika turun ayat ini, maka para sahabat semuanya ketakutan. Semuanya merasa tidak ada yang selamat. Karena ya siapa yang tidak pernah berpikir terbesit di dalam pikirannya hal-hal yang tidak baik gitu kan. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Atau ditafsirkan oleh para ulama, ay illa ma tasa'uhu qudratuha, yaitu kecuali sesuai dengan apa yang bisa mereka kendalikan oleh diri mereka sendiri. Dari sinilah para sahabat mulai tenang hatinya. Karena was-was itu tidak bisa dikendalikan. Was-was itu terkadang datang dengan sendirinya. Ada bisikan-bisikan syaitan. Terbesit pikiran-pikiran yang sebenarnya kita tidak mau. Sebenarnya kita tidak menginginkannya. Begitu ya, Bapak ya? Ada yang mahat? Walaupun apa tipis perbedaannya kalau buat saya. Ya, memang. Baik, Jadi kalau tadi kalau ragu itu ada keinginan, Om. Keinginan tapi antara ya atau tidak. Kan gitu, Om. Iya. Kalau was-was itu tidak ada keinginan kita, tapi ada terpikir hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu tidak baik, gitu. Iya. Iya, kayak di surat itu, surat Al-Falaq kan, surat Alladzi waswisu fi sudur, surat Anas, Alladzi waswisu fi itu Ustaz ya. Nah, yang membisikkan ke dalam dada itu Ustaz ya. Berarti bisikan-bisikan gitu Ustaz? Nah, sahih. Itu bisikan-bisikan syaitan, itu dari syaitan. Itu bukan atas keinginan kita. Itu was-was, maksudnya was-was itu. Wafaqanallahu jami'an. Hal ini soal Mahat? Ada pertanyaan? Ustaz kapan? Ya, untuk ini aja Ustaz, memastikan lagi Ustaz. Tadi antara rawatib sama nawafil Ustaz. Rawatib itu kan tadi dibilang amalan-amalan sunnah yang mengiringi amalan wajib. Berarti amalan di sini nggak hanya sholat ya Ustaz ya? Sebenarnya iya. Sebenarnya istilah rawatib itu na'am tidak hanya dikhususkan untuk sholat qabliyah ba'diyah. Rawatibah, rawatib. Na'am. Sedangkan nawafil itu semua sholat sunnah. Nah, berarti lebih spesifikasinya ya Ustaz ya? Nah. Makanya juga di dalam firman Allah, wa minal laili. Mana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Nafilatan lak. Salat tahajud juga disebut salat nafilah. Wa minal laili, dan di sebagian malam. Min di situ adalah min asabi'idiyah, yang artinya sebagian. Wa minal laili, di sebagian malam. Bukan seluruh malam. Wa minal laili, di sebagian malam fatahajjad bihi. Maka bertahajudlah di sana. Dirikan salat tahajud di sana. Sebagian malamnya saya, bukan dari awal sampai akhir malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai tambahan. Gitu ya, Bapak? Ya, itu Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Baik, afwan sekalian, ini sudah setengah 10 lewat. Mungkin kita cukupkan dulu Ibu sekalian. Afwan, ini tadi sebenarnya masih ada satu paragraf. Niatnya tadi juga
kita bahas tapi qadarullah belum bisa kita bahas. Ini juga penting sebenarnya satu paragraf ini terkait dengan iman kepada para sahabat juga kan disebutkan di sana. Kemudian iman kepada Rasul, ya kan? Kemudian menjaga sikap kita kepada para Rasul, kemudian juga terkait dengan Al-Quran. Di sana menjaga kemurnian Al-Quran, tidak boleh menambahkan dan mengurangi isi Al-Quran. Itu di sana di paragraf selanjutnya, insya Allah kita akan bahas di pekan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ada pertanyaan lagi sebelum betul-betul kita tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan omongan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak bersama dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم واشف جرحاهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah.